One day later. Ngomong-ngomong, kok komputer bisa ada ya? Iya ya. Kalian nggak tahu? Enggak. Oke, sini. Aku kasih tahu ya. Jadi, pada zaman dahulu, Generasi pertama komputer dari tahun 1940 sampai dengan 1956 menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama. Komputer dari ENIAC dan UNIVAC satu berukuran besar, memakan banyak ruang dan memiliki konsumsi daya yang tinggi. Meskipun lambat, mereka merupakan tonggak awal dalam perkembangan komputer. Generasi kedua transistor. Generasi kedua yaitu transistor. Generasi komputer kedua dari tahun 1956 hingga 1963 menggunakan transistor lebih kecil dan efisien dibandingkan tabung vakum. Komputer seperti IBM 1401 dan UNIVAC 3 lebih cepat dan lebih dapat diandalkan dan juga energinya lebih hemat. Generasi ketiga komputer dimulai dari tahun 1964 sampai dengan 1971, yaitu dengan menggunakan sirkuit terpadu atau IC, yang mana pada generasi komputer ini menggabungkan ribuan transistor ke dalam satu chip, seperti komputer IBM System dan PDP-8 yang lebih hemat, lebih kecil, dan lebih murah untuk diproduksi. Komputer generasi keempat dimulai dari tahun 1971 sampai dengan sekarang, yaitu ditandai dengan penggunaan mikroprosesor. Komputer seperti Apple II, IBM PC mengintegrasikan seluruh CPU ke dalam satu chip, sehingga membuat komputer pribadi menjadi umum, lebih cepat, dan lebih dapat diandalkan. Generasi kelima sekarang hingga masa depan yang akan datang. Generasi kelima ini komputer berfokus kepada kecerdasan buatan atau artificial intelligence, pembelajaran mesin dan komputasi kuantum, yang dimana dengan contoh seperti komputer kuantum, Google Assistant dan IBM Watson, yang dimana komputer ini menjanjikan kecepatan pemrosesan yang sangat tinggi dan kemampuan yang baik untuk belajar dan cepat untuk beradaptasi. Charles Babbage lahir pada 26 Desember 1971 di London, Inggris. Sejak usia muda, Babbage menunjukkan minat yang mendalam dalam matematika dan sains. Dia belajar di Trinity College, Cambridge, di mana dia menjadi salah satu dari pendiri Analytical Society yang bertujuan untuk memperkenalkan matematika kontemporer Eropa ke Inggris. Nah, pada tahun 1820-an, Babbage menjadi frustasi dengan kesalahan dalam tabel matematika yang digunakan untuk navigasi dan astronomi. Kemudian dia menyadari bahwa kesalahan-kesalahan ini bisa dihilangkan dengan menggunakan mesin yang secara otomatis menghasilkan tabel-tabel tersebut. Sehingga pada tahun 1822 dia mengusulkan mesin diferensial, yaitu sebuah mesin mekanis yang dirancang untuk menghitung polinomial menggunakan metode perbedaan hingga. Mesin ini kemudian menggunakan relay mekanis dan roda gigi untuk melakukan perhitungan. Namun, prototipe awal menunjukkan bahwa konsepnya mungkin, tetapi masalah pendanaan dan teknologi manufaktur yang terbatas sehingga mencegah penyelesaian proyek ini. Setelah pengalaman dengan mesin diferensial, Babbage mulai merancang mesin analitik pada tahun 1837. Mesin ini adalah lompatan besar ke depan karena dirancang sebagai komputer mekanis serbaguna yang bisa diprogram. Mesin analitik memiliki banyak fitur yang ditemukan dalam komputer modern. Salah satu kolaborator paling terkenal Babbage adalah Lovelage. Lovelage adalah seorang matematikawan yang melihat potensi besar dalam mesin analitik. Dia menulis serangkaian catatan terperinci tentang mesin ini dan menciptakan algoritma pertama yang dirancang untuk dijalankan oleh mesin analitik. Dia menulis algoritma untuk menghitung angka Bernoulli menggunakan mesin analitik.
yang sekarang dianggap sebagai program komputer utama. Lovelock juga menyadari bahwa mesin ini bisa digunakan untuk lebih dari sekedar perhitungan matematis, tetapi juga bisa memproses berbagai jenis informasi, termasuk musik dan seni. Meskipun mesinnya tidak pernah sepenuhnya selesai selama hidupnya, ide-ide Babbage sangat mempengaruhi perkembangan teknologi komputansi di kemudian hari. Pengaruh pada komputer modern. Konsep-konsep Babbage tentang mesin yang bisa diprogram dan menggunakan memori untuk menyimpan data adalah dasar dari komputer modern. Rekonstruksi mesin diferensial. Pada tahun 1991, Museum Sains di London berhasil membangun mesin diferensial nomor 2 berdasarkan desain Babbage, membuktikan bahwa desain tersebut memang fungsional. Pengakuan sebagai Bapak Komputer. Saat ini, Babbage dihormati sebagai salah satu pionir terbesar dalam sejarah komputasi, dan banyak yang mengenalnya sebagai Bapak Komputer. Charles Babbage adalah seorang visioner yang idenya jauh mendahului zamannya. Meskipun dia tidak pernah melihat hasil karyanya terwujud sepenuhnya, namun kontribusinya memberikan fondasi penting bagi perkembangan komputer modern yang kita gunakan saat ini. The next day. Nah, jadi gitu ceritanya kok bisa komputer itu ada. Jadi komputer itu seiring berjalannya waktu dia terus berkembang sampai saat ini. Dan komputernya itu masih depan. Oh gitu. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Jangan lupa like,